البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh al-Imam Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalal Fauzan atsabahullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya. Lihat halaman 99 yang punya cetakan seperti yang ana pegang ini. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullahi alaih. Ibnu Qudamah gelarnya apa gelarnya Ibnu Qudamah Abdullah? Digelari kenapa Ibnu Qudamah? Muwafaquddin. Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahmatullahi alaih. Imam Ahlus Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kunyahnya ma'rufnya Abu Muhammad. Ayo. Kalau namanya disebut atau gelarnya atau julukannya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullah alaih. Naam, kita lihat qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah kalamullahi bi harfin wa sautin masmu'in masyaallah. Ucapan Allah taala itu terdiri dari huruf, suara yang bisa didengar. Paham ya? Jadi ucapan Allah Subhanahu wa taala itu ada hurufnya, ada suaranya yang didengar. Jadi yang mengatakan kalam itu kalam nafsi, kalau kalam nafsani itu enggak benar. Ucapan itu yang ada di dalam hati. Benar enggak itu? Benar enggak itu? Ucapan itu adalah yang dalam hati, benar enggak itu? Hah? Enggak benar. Kalam nafsani enggak benar. Ucapannya yang diucapkan itu. Secara bahasa Arab aja yang namanya kalam apa? Nutqun mufhimun, ucapan yang membuat orang itu paham. Adapun yang dalam hati ini bukan ucapan. Itu kalam nafsani itu bukan ucapan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Mereka berdalilkan dengan pantun apa kemarin? Apa pantunnya kemarin? Dalil mereka katanya kalam itu adalah yang dalam hati. Hanya saja jadikan dalam lisan itu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Apa pantunnya kemarin, Abdurrahman? Nah, barakallahu fiikum kata mereka innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisan 'alal fuadi dalila katanya. Kalam itu yang ada dalam hati katanya. Dijadikan lisan ini hanya ingin menunjukkan apa yang ada dalam isi hati tersebut. Jadi bukan kalam itu loh kata mereka. Lah terus kalam yang mana? Dalam hati. Enggak benar. Akhirnya ujung-ujungnya Al-Qur'an bukan kalamullah. Al-Qur'an ungkapan tentang ini, ungkapan tentang ucapan Allah Ta'ala, ungkapan. Yang ungkapan siapa? Jibril. Paham ya? Nah, seperti itu enggak benar ya. Al-Qur'an kalamullah azza wa jalla. Murni dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jangan keliru ya ini. Kalamullah bi harfin wa sautin masmu'. Ucapan Allah taala dengan huruf, suara yang didengar. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan falamma ataha nudiya ya Musa. Kemudian tatkala Nabi Musa alaihissalam mendatangi tempat tersebut, nah barakallahu fikum, akhirnya apa? Akhirnya Allah Ta'ala memanggil, wahai Musa, inni ana rabbuk. Sesungguhnya aku ada Rabbmu. Dipanggil, tapi tanpa perantara atau dengan perantara ini? Tanpa perantara, cuman di balik hijab. Kita lewati kemarin ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajak bicara hambanya langsung tanpa hijab. Imma dengan wahyu, paham ya? Imma dengan apa kemarin? Selain wahyu, imma dengan hijab, imma dengan apa lagi kemarin? Utusan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemarin ada 3 perkara yang sudah kita lewati ya. Imma dengan wahyu, ya kan? Nah, barakallahu fikum, imma dengan ilham, ilham itu wahyu tadi itu. Imma apa? Dengan dari balik hijab atau dengan perantara malaikat. 3 poin. Paham ya? 3 kaifiyah, 6. Dengan perantara malaikat, dengan wahyu atau dari balik hijab. Seperti itu. Kita lihat barakallahu fiik, qala Syekh Shalal Fauzan bawahnya itu, dzakarallahu qissata Musa alaihi salatu wassalam. Allah telah menyebutkan kisah Musa alaihi salatu wassalam lamma kharaja hariban min Fir'aun. Tatkala Musa
keluar dari negerinya, lari dari kejaran Fir'aun wa qaumih dan kaumnya. Kenapa kok dikejar? Lamma qatala ar-rajul al-Qibti. Yang waktu itu Musa membunuh apa? Membunuh lelaki Qibti. Lelaki Qibti itu Misri ya. Nah, barakallahu fikum. Naam, dibunuh. Padahal baru satu kali pukulan, langsung mati. Kekuatannya Masya Allah luar biasa ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Ya, kuat, terpercaya Nabi Musa alaihissalam. Wa ta'amaru. Nah, wa ta'amaru ala qatli. Akhirnya mereka apa? Berencana membunuh. Mereka merencanakan untuk membunuh Musa alaihissalam. Wa ja'ahu nadhir. Akhirnya datang orang yang mengingatkan. Wahai Musa, mereka berencana ingin membunuhmu. Fa kharaja alaihi salatu wassalam wa tawajjaha tilqa Madian. Kemudian beliau keluar dari negerinya dan mengarah ke barakallahu fikum tempat namanya Madian. Wa baqiya fi Madian 10 sinin. Tinggal di Madian berapa? 10 tahun. Ngapain? Minta-minta, tasawul, ngemis, bikin yayasan? Tidak. Mengembala kambing. Masya Allah, Nabi padahal. Paham ya? Makanya kalau kita mengikuti barakallahu fikum jejaknya para nabi dan rasul, mereka enggak ada yang minta-minta. Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Qur'an Karim dan ayatnya banyak sekali barakallahu fikum mengenai apa? Para nabi dan rasul dakwahnya enggak pernah minta upah sedikit pun. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku tidak pernah minta upah atas dakwahku, melainkan upahku Rabb semesta alam yang menanggung. Kemudian Allah perintahkan agar kita mengikuti apa? Mengikuti para dai, mengikuti orang-orang yang mendakwakan yang tanpa minta upah, tanpa minta bayar. Paham ya? Tanpa mengharapkan amplop orang lain. Paham ya? Apa ayatnya? Ittabi'u. Ittabi'u apa ayatnya? Naam, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang mereka apa? Mendakwahkan agama Allah tanpa minta upah. Mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Ini lihat ini Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, lari karena takut. Berarti boleh kita kalau dikejar orang mau dibunuh lari, boleh enggak? Boleh, namanya khauf tabi'i, namanya enggak masalah. Khauf tabi'i, makanya orang hizbiyun mereka sangat jahat sekali. Mereka enggak paham khauf tabi'i ini. Mereka nuduh Syekh Yahya lari ke Mekah, lari ke Saudi karena takut dengan Syiah katanya. Paham ya? Penakut jaban katanya. Kita katakan khaufnya tabi'i. Beliau memang dia apa? Dikejar, diintar, mau dibunuh sama orang Syiah gitu loh. Akhirnya beliau apa? Menyelamatkan diri ke Saudi bukan karena apa? Penakut dengan Syiah, bukan. Karena ancaman bunuh. Ancaman mau dibunuh tersebut. Paham ya? Khauf tabi'i. Nabi Musa alaihissalam ini. Fir'aun dan pasukannya apa? Berencana ingin membunuh. Akhirnya keluarlah dari kampungnya, keluar dari negerinya, menuju kota Madian tadi itu. Paham ya? Nah, larinya apa? Khauf tabi'i, enggak masalah. Enggak masalah, khauf tabi'i enggak ada larangan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Akhirnya di Madian berapa tahun? 10 tahun. Ngapain? Yar'al ghanam. Masyaallah, mengembala kambing. Nabi disebutkan dalam penjelasan para ulama hampir semua para nabi itu kerjaannya apa? Mengembala kambing awal mulanya. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya apa? Mengembala kambing itu bukan perkara yang rendah, hina, bukan. Paham ya? Pekerjaan yang halal daripada minta-mintaan itu. Orang yang suka minta-minta apa balasannya di akhirat kelak? Ya. Nam wala yazalur rajul yas'al hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi mus'atul lahmin. Ngeri. Senantiasa ada orang yang suka minta-minta terus sampai nanti di hari kiamat didatangkan dalam kondisi tidak ada secuil daging pun di wajahnya. Ngeri. Hindari minta-minta barakallahu fiik. Hindari tasawul. Hindari minta-minta atas nama pribadi atau dakwah. Paham ya? Hindari penggalangan dana. Hindari membuka donasi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa yang semisalnya? Sabar dalam berdakwah, di dalam barakallahu fikum mengamalkan, memegang as-sunnah, sabar. Jangan pernah minta-minta barakallahu fiik. Kalau antum mampu memberi itu yang terbaik, minta jangan. Paham ya? Kalau punya kelebihan uang, dia kaya raya misalkan, kelebihan harta, tanpa harus menunggu orang minta, dia yang menyedekahkannya. Paham ya? Kemudian kalau dia miskin, dia fakir, dia membutuhkan, janganlah dia minta-minta, sabar. Paham ya? Sampai datang rezeki yang mengarah pada dirinya. Caranya gitu. Semua dikondisikan. Memang berat Ahlus Sunnah itu ya.
Minta-minta enggak boleh, paham ya? Tapi kalau diperbolehkan minta-minta, tahu sendiri. Ya mungkin per tahun bisa daurah nasional. Paham ya? Daurah nasional atau yang semisalnya. Allahul musta'an, hati-hati ya, minta-minta haram. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih sampai-sampai mengarang kitab apa Damul Mas'alah, tercelanya minta-minta, karena saat itu beliau didatangi oknum-oknum dari luar. Dari Kuwait, dari mana? Mereka orang-orang kaya. Paham ya? Jamiah mereka banyak, ada Jamiatul Bir, ada Jamiah I'turas, ngasih bantuan sodorkan, tapi beliau menolak. Karena kebanyakan mereka kalau ngasih bantuan dengan syarat, nah itu bahayanya. Paham ya? Nah, sampai beliau ngarang Damul Mas'alah, tercelanya meminta-minta. Yang nerjemahkan siapa? Ya orang-orang mereka sendiri. Yang masih minta-minta itu nerjemahkan kitab tersebut. Allahul musta'an, an yahdiyahum. Kita lihat lagi kisah Nabi Musa alaihissalam di Madian 10 tahun mengembala kambing. Tapi mengembala kambing tersebut bukan semata-mata hanya mengembala kambing sebagai balasan mahar. Maharnya, masya Allah, maharnya mengembala kambing 10 tahun. Betah nggak kira-kira? Mau ngelamar akhwat perempuan, orang tuanya mensyaratkan kalau kamu tetap mau dengan putriku, maharnya mengembala 5 tahun aja, Mas, 10 tahun. 5 tahun betah enggak kira? Mengembala kambing 5 tahun. Ini 10 tahun, masya Allah, kita lihat sini. Ala an yatazawwaj ibnatas Syekh Kabir. Saat itu mengembala 10 tahun tersebut dengan catatan bahwa ingin menikahi putri seorang barakallahu fikum Syekh Kabir, orang tua. Nah, barakallahu fikum, kisahnya disebutkan dalam surat apa ya? Qasasnya. Iya kan? Surat Qasas kalau tidak salah itu ya. Iya. Naam, barakallahu fikum. Tazawwajaha bi ra'il ghanam 8 sinin, masyaallah, au 10 sinin. Nabi Musa alaihissalam menikahi putri orang tua tadi itu, barakallahu fikum, dengan apa? Dengan sebagai maharnya mengembala kambing 8 tahun, Bang. Betah enggak, Bang? 8 tahun atau 10 tahun. Wa kana hadza huwal mahr, masyaallah. Inilah maharnya, 10 tahun. Masyaallah. Taruhlah sekarang antum enggak mengembala kambing lah. Maharnya jualan cilok 10 tahun dah. Betah enggak kira-kira? Ya ini masyaallah luar biasa nih, Nabi. Enggak minta-minta. Kalau seandainya minta, Nabi mungkin dalam kondisi seperti itu banyak pengikutnya bisa. Tapi kenapa enggak minta-minta? Menjaga kehormatannya, bayangkan. Nah, masya Allah, menjaga kehormatan, nggak minta-minta, bayangkan ini. Ya, benar-benar prihatin, perih-perih di batin, paham ya? Sangat benar-benar masya Allah. Allah musta'an, masya Allah ya. Ini kisah yang mengharukan ini. Ingin menikahi seorang putri, tapi apa maharnya? Mengembala kambing 10 tahun. Masya Allah. Naam. Allah mabarik ya. Kita lihat berikutnya. Falamma qada Musal ajal wasara bi ahlih, kemudian tatkala Musa selesai urusannya, selesai waktunya 10 tahun tadi itu, kemudian berjalan dengan istrinya. Nah, barakallahu fikum, dan keluarganya berjalan. Saat berjalan, nah barakallahu fikum, anasa min janibit tur naro. Kemudian dia ketika berjalan dengan keluarganya melihat dari bukit Tur api. Nah, biasanya kalau orang berjalan kemudian mencari tempat istirahat, barakallahu fikum, istirahat, barakallahu fik. Itu kalau melihat api dari jauh itu kelihatannya ada penduduk itu loh. Biasanya, ada penduduk itu. Tenang gitu loh. Nah, kemudian apa? Qala li ahli. Nabi Musa berkata kepada keluarganya, "Umkusu, tinggallah kamu di sini dulu. Inni anasun nar, aku melihat api. Tak lihat dulu apinya itu." Bisa jadi nanti aku dapat kabar dari sana, atau nanti aku membawa barakallahu fikum sepotong api atau dari api tersebut untuk sebagai apa? Bahan menghangatkan badan, bayangkan. Nabi Musa alaihissalam, masya Allah, perhatian kepada istrinya, perhatian kepada keluarganya. Kita lihat sini, lamma anhal muddah raja'a bi zaujatihi ila Misr, haitsu na'mahala. Artinya apa? Ketika selesai urusannya, waktu mengembala kambingnya tadi itu, ia jadikan mahar, kemudian kembali dengan istrinya ke Mesir. Nah, barakallahu fikum, menuju kepada keluarganya. Wadalla tariq, ternyata tersesat di perjalanan, tersesat. Kenapa tersesat? Karena orang-orang zaman dahulu itu kalau mereka jalan itu biasanya penuju arahnya imam bintang, imam nyuruh orang. Rasulullah aja ketika mau hijrah dari Makkah ke Madinah, nyewa orang enggak? Nyewa. Siapa yang disewa itu? Yang disewa sebagai penuju arah siapa namanya? Ingat enggak antum?
Nyewa, karena zaman dahulu enggak ada pelang-pelang itu Jogja Solo, enggak ada zaman dahulu. Paham ya? Nyewa orang atau ya dengan melihat bintang atau yang semisal malam hari. Siapa namanya itu? Yang disewa Rasulullah untuk menuju arah ketika hijrah Makkah ke Madinah, siapa namanya? Barakallahu fiik, Ihsan. Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid. Paham ya? Itu yang disewa. Masya Allah, berarti menunjukkan apa? Nah, waktu itu ketika barakallahu fikum ingin pergi jauh, enggak tahu jalannya, nyewa orang yang dia punya khibrah, punya pengalaman dalam menunjukkan arah. Wa kanat lailatan baridah syadidatul burudah. Masya Allah, ini lihat nih keadaan ini. Tersesat dalam kondisi di malam hari yang dingin. Bayangkan, sudah dingin sekali, tersesat. Butuh apa? Penghangat. Nabi Musa ternyata melihat apa? Cahaya api, senang gitu loh. Ngomong sama keluarganya, kamu tunggu di sini dulu, tak cek dulu. Nanti semoga dapat kabar dari sana atau membawa barakallahu fikum sepotong api atau membawa dari api tersebut sebagai penghangat, gitu loh. Paham ya? Kita lihat. Wa dhallat tariq, dalam kondisi seperti itu tersesat dari jalan. Fa absara naran fa fariha biha. Masyaallah, akhir Nabi Musa melihat api. Senang dengan api tersebut. Karena apa? Biasanya kalau lihat api dari jauh itu kan ada penduduk situ loh ya. Sehingga nanti mungkin ada kabar bagaimana, istirahat atau bagaimana gitu ya. Kita lihat sini. Li'annahu kama yakunu hal musafir at-ta'ih. Ta'ih itu dhal artinya. Dhal sini bukan sesat ya. Namanya bukan sesat dari al-haq, namanya sesat perjalanan maksudnya ya, itu. Nah, kita lihat sini. Sebagaimana yang terjadi keadaan orang musafir yang tersesat. At-ta'ih itu adalah ad-dhal. Itu musafir yang tersesat. Idza ra'a naran yafrah biha. Kalau dia melihat api yang menyala-nyala, senang dia. Karena biasanya apa? Ada penduduk di situ. Senang. Nah, khususan idza kana ja'ian muhtajan. Terkhususkan kalau dia musafir malam hari kondisinya tersesat, kemudian melihat api yang menyala-nyala tadi itu dalam kondisi dia lapar dan butuh, bayangkan. Semoga di sana ada penduduk. Nah, barakallahu fikum yang ada di sana. Nah, ada api yang menyala-nyala itu berarti menunjukkan semoga di sana ada penduduk yang apa yang mungkin ada punya makanan atau semisalnya. Naam. Kita lihat sini. Fa ajlasa ahlahu yang tadirun. Kemudian apa? Nah, barakallahu fiik, Nabi Musa AS mendudukkan keluarganya agar menunggu di situ. Paham ya? Wa ata ilan nar. Kemudian Nabi Musa AS langsung mendatangi api tadi. Falamma ataha, kemudian tatkala Nabi Musa mendatangi tempat tersebut yang ada api tadi, ala annaha narun adiyah. Bahwasanya itu adalah apa? Api yang biasa ternyata. Nah, yuridu an yatluba minhum khabaran anit tariq. Tujuan Nabi Musa ke situ ingin meminta dari mereka kabar tentang jalan tersebut. Kan sesat. Mencari arah itu ya, mana itu petunjuk arah. Au ya'ti minhum bi shihabin qabas, atau barakallahu fikum inginnya apa? Mendatangi mereka untuk apa? Mengambil sepotong api yang menyala tersebut. Paham ya? Untuk apa? Yastali barakallahu fikum huwa wa zaujatuh minal bard. Untuk apa? Menghangatkan diri dia dan istrinya dari dingin tadi itu. Paham ya? Dingin ini, malam hari tersesat. Hadza gharaduhu alaihi salatu wassalam. Inilah yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lakin Allah arada dzalik. Ternyata Allah Taala menginginkan yang lain gitu loh. Ternyata apa? Allah Taala menginginkan yang lain di balik apa? Di balik barakallahu fikum keinginan Musa alaihissalam tersebut. Falamma ataha ay wasala ilan nar. Kemudian ketika sampai di api tersebut, nudiya ya Musa, dipanggil. Paham ya? Siapa yang manggil ini? Allah Subhanahu wa taala manggil. Wahai Musa, manilah dinada, siapa yang manggil? Huwallah jalla wa ala. Padahal tujuannya datangi api untuk apa tadi tujuannya? Mencari kabar gitu loh. Tersesat dari jalan tadi, mencari kabar. Jalannya mana? Yang kedua, ingin apa? Mengambil sepotong api yang ada di situ kalau bisa. Untuk menghangatkan apa? Tubuh Nabi Musa AS dan keluarganya. Paham ya? Nah, seperti itu. Ternyata apa? Sampai di tempat api tersebut malah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini berarti Allah Taala ngajak bicara, itu syahidnya. Nah. Qala inni ana rabbuk, wahai Musa,
sesungguhnya aku Rabbmu. Hadza nida'un mukhatabatun min ghairi wasithah. Ini seruan yang diajukan, ya, yang ditujukan kepada Musa alaihissalam tanpa perantara, tapi dibalik ijab. Paham ya? Nah, fakhla'na 'alaik, lepaslah kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasit tuwa. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Tuwa. Tuwa ini apa maksudnya? Ya, Tuwa mengenama nama lembah tersebut ya. Ya, Pak. Ila akhir ayat allati ja'at fi hadzal siyaq. Sampai akhir ayat yang datang, nah barakallahu fikum, bentuknya seperti ini, menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika sampai di tempat tersebut ternyata apa? Lain. Ternyata lain yang Allah takdirkan, yang Allah Taala takdirkan. Fa fil ayatul ukhra, ini sambungannya kita baca dikit lagi ya. Kemudian di ayat yang lain, falamma tahanu diya min syatil wadil aiman fil buq'atil mubarakati minas syajarah an ya Musa inni anallahu rabbul alamin wa an alqi asak. Tatkala Nabi Musa alaihissalam mendatangi api tadi, nah barakallahu fikum, kemudian dipanggil dari apa? Dari tepi lembah, tapi bagian kanan. Dari tepi bagian kanan lembah tersebut. Fil buq'atil mubarakah, nah minas syajarah, dari apa? Dari sebatang pohon yang berada di, nah barakallahu fikum, tanah yang diberkahi. Manggil apa? Ya Musa, wahai Musa, inni anallahu rabbul alamin. Sesungguhnya aku adalah Allah Rabb semesta alam. Wa an alqi asak. Nah, syahidnya di sini barakallahu fiik, Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti diajak bicara gitu loh syahidnya ya. Nah, fa fil hadhil ayat sharihatun anna Allah kallama Musa min ghairi wasithah. Di ayat-ayat yang mulia ini terang-terangan gamblang bahwasanya Allah Taala mengajak bicara Musa tanpa perantara. Tanpa perantara. Wa sami'a Musa kalamahu haqiqatan min ghairi majaz. Penting. Dan Nabi Musa mendengar langsung ucapan Allah Taala secara hakikat tanpa majaz. Memang yang sahih enggak ada majaz. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menguatkan apa? Tidak ada majaz. La fil Quran, wala fis sunnah, wala fil lughatil Arab. Paham ya? Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam sunnah, tidak ada juga dalam bahasa Arab. Yang ada adalah uslub min asalibil Arab, gaya bahasa orang Arab. Tapi di sini hakikat, bukan majaz. Bukan istilahnya cuma perumpamaan atau misalnya, memang hakikat benar-benar Allah Taala mengajak bicara Musa alaihissalam. Wa min ghairi ma yushkil ala an hadzal kalam kalamu min Allah haqiqi bi harfin wa sautin wa sami'u Musa, dan tanpa ada iskal lagi. Ucapan di sini adalah ucapan benar-benar dari Allah Taala, hakiki, dengan huruf, suara, Nabi Musa mendengarnya. Ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kalam nafsani tidak dipakai. Kalam itu bukan kalam nafsani. Kalau kalam nafsani antum salat enggak perlu baca Allahu Akbar, diam aja. Kalau kalam nafsani, ucapan itu adalah sesuatu yang dalam hati. Kalau belum diungkapkan enggak bisa. Paham ya? Kalam nafsani enggak benar. Nah, barakallahu fiik. Kalamnya benar-benar hakiki, ada suara, ada hurufnya. Coba antum berbicara tanpa suara, tanpa huruf, bisa enggak? Coba antum Ahmad. Bicara dikit aja bicara. Bicara ya, tanpa huruf, tanpa suara, coba bisa enggak? Enggak bisa, bisa senyum aja. Ya enggak? Kalau senyum kan bicara ya. Kalau senyum kan bicara. Kalau bicara mesti ada hurufnya dan ada suara. Suara ima pelan, ima keras. Paham ya? Coba antum bicara tanpa suara, tanpa huruf, enggak bisa. Nah, bukan bicara itu. Paham ya? Nah, bicara ya akhi, nah, bicara. Kefaluk bicara. Paham ya? Kalau bicara bukan? Bukan, maka hurufnya enggak ada. Hurufnya apa coba? Enggak ada kan? Kalau bicara ya tetap ada suara, ada hurufnya. Ingat-ingat ini penting sekali. Karena mereka ahlu bid'ah wad-dhalal meniadakan itu. Enggak ada suaranya wala huruf. Kalam nafsi, kalam nafsani kata mereka. Wa annahu nida'un wa kalamun sami'ahu Musa alaihissalam, bahwasanya seruan dan ucapan yang Nabi Musa alaihissalam mendengarnya. Masya Allah. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kita tutup yang terakhir ini sambungannya. Ahlud dhalal yaqulun, orang-orang sesat mereka mengatakan innallaha khalaqal kalam fi syajarah fatakallamat. Allah musta'an. Ini Allah musta'an. Orang-orang ahlud dhalal, orang sesat mereka mengatakan Allah Taala menciptakan kalam di pohon katanya. Pohonnya bicara. Allah musta'an. Hal syajarah taqul ya Musa, apakah mungkin pohon ngajak bicara mengatakan wahai Musa, ini ana rabbuk, sesungguhnya aku Rabbmu? Mungkin enggak pohon ngomong kayak gitu?
Fakhla'an 'alaik, lepaslah kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tuwa. Wa ana ikhtartuka, kemudian pohonnya mengatakan, dan aku memilih kamu. Hal syajarah taqul, apakah pohon mengatakan, ana ikhtartuka fastami' lima yuha? Apakah mungkin pohon mengatakan, sesungguhnya aku memilih kamu, dengarkan apa yang telah diwahyukan. Inni anallah, mungkin enggak pohon mengatakan, sesungguhnya aku adalah Allah? Hal syajarah taqul, apakah mungkin pohon mengatakan, inni anallah, la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan kecuali aku, ibadahnya aku. Mungkin enggak pohon ngomong gitu? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Wa aqimus shalata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Enggak ada pohon ngomongnya gitu. Hadza kalamu rabbil alamin, ini benar-benar ucapan Rabb semesta alam. Ta'ala Allahu 'amma yaqulun, maha suci Allah Ta'ala terhadap apa yang mereka ucapkan. Fal ayatu wadhihatun wuduhan la syakka fi. Ayat-ayatnya jelas gamblang. Tidak ada keraguan lagi dalamnya. Fi, mengenai annallaha huwal ladzi takallama subhanahu, masyaallah. Bahwasanya Allah Ta'ala benar-benar dialah yang berbicara. Wa anna Musa sami'a kalamullah, dan bahwasanya Musa benar-benar mendengar ucapan Allah Ta'ala. Fa fiha itsbatul kalam lillahi subhanahu wa ta'ala wa annahu kalamun yusma', masyaallah. Di dalam ayat ini juga ada pendalilan penetapan sifat kalam untuk Allah Ta'ala, dan bahwasanya ucapan Allah Ta'ala itu yusma', bisa didengar. Kenapa bisa didengar? Karena ada huruf dan ada suaranya. Kalau ucapan tanpa ada huruf, tanpa ada suara, bukan ucapan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.